Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Husnawati. Kali ini kita membahas soal UPPPG Mapel Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, tes di atas termasuk ke dalam jenis teks: A. Teks deskripsi, B. Teks eksposisi, C. Teks eksplanasi, D. Teks narasi, E. Teks prosedur. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Ayo teman-teman, yang mana? A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang benar adalah C. Teks eksplanasi. Kita lanjut soal yang kedua. Teks eksplanasi membahas berbagai fenomena, kecuali A. Fenomena alam, B. Fenomena sosial, C. Fenomena ekonomi kerakyatan, D. Fenomena kawin cerai artis, E. Fenomena pendidikan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Jawaban yang benar adalah D. Fenomena kawin cerai artis. Soal yang ketiga. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrologi, matematika, dan lain sebagainya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks di atas adalah: A. Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologi. B. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. C. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologi. D. Peristiwa biologi yang menjadi dasar adanya perkembangan bioteknologi. E. Perkembangan bioteknologi hanya didasarkan pada cabang keilmuan. Nah, mana jawaban tepat? Ya, jawaban yang benar adalah C. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologi. Soal yang keempat. Malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip-kelip, memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin masuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu A. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. B. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. C. Kelengkapan, kesantunan, dan kerajuan. D. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. E. Kepaduan, kedantunan, dan keadilan. Nah, mana jawabannya yang paling benar? Iya, jawaban yang benar adalah A. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Soal kelima. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal cukup jauh dengan pendidikan yang ada di negara-negara lain yang ada di dunia. Bahkan Indonesia sendiri masih kalah dengan negara jiran kita, yakni Malaysia dan Singapura, dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di daerah-daerah tertinggi seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi daerah lainnya. Ketertinggalan pendidikan di daerah-daerah tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan negara di Indonesia. Pemerintah hanya membangun fasilitas pendidikan di daerah perkotaan, terkhusus Pulau Jawa. Tidak hanya itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di daerah tersebut juga ikut menciptakan semakin jauhnya akses pendidikan yang ada di daerah. Akhirnya pendidikan Indonesia tidak merata serta cenderung tertinggal, sehingga belum mampu untuk bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Analisis tes tersebut kemudian tentukan karakteristik teks argumentasi yang mana yang tergambar dalam teks. A. Bersifat fiksi, B. Bersifat fakta, C. Bersifat sebab akibat, D. Bersifat akibat sebab, E. Bersifat mempengaruhi. Nah, kira-kira mana jawaban paling benar?
Ya, jawaban yang benar adalah C, bersifat sebab akibat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kita lulus UP semuanya. Assalamualaikum. Dan terima kasih.